Halo, kembali lagi dengan Nuning Kurniasi, pengampu mata kuliah perancangan basis data pada program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Kali ini kita akan membahas tentang proses perancangan database. Yang akan kita bahas mulai dari pengertian proses perancangan database, pentingnya proses perancangan database, pengumpulan dan analisa persyaratan, desain konseptual, pemilihan model database management system, rancangan logical, rancangan fisikal, dan juga implementasi. Ya, kita mulai dari pengertian proses perancangan basis data. Proses perancangan database adalah sebuah proses menciptakan model data secara terperinci, berisi semua parameter yang diperlukan untuk membangun sebuah database. Nah, proses perancangan database ini mencakup proses perancangan, pengembangan, implementasi, dan maintain sistem manajemen data sebuah lembaga. Pentingnya proses perancangan database, yang pertama menyediakan blueprint ya, tentang bagaimana data akan disimpan dan dikelola sehingga mempengaruhi seluruh performa dari aplikasi. Kemudian, prinsip-prinsip perancangan database memberikan gambaran yang jelas tentang perilaku aplikasi dan bagaimana permintaan diproses. Perancangan database yang benar ini dapat mempercepat waktu pemrosesan data. Nah, ini kita lihat gambar atau bagian proses perancangan database. Ya, di sini ada 5 tahapan, mulai dari koleksi dan analisis persyaratan, kemudian rancangan konseptual, pemilihan sistem manajemen basis data atau database management system, kemudian perancangan logical, perancangan fisikal, dan implementasi. Kita bahas satu persatu, mulai dari proses pengumpulan dan analisa persyaratan. Di sini kita perlu menjawab beberapa pertanyaan seperti apa tujuan dibuatnya database, persyaratan dan fungsi apa saja yang dibutuhkan dalam pengoperasian database tersebut, spesifikasi apa saja yang akan dipergunakan untuk database tersebut, aktivitas apa saja yang ada, seperti identifikasi wilayah aplikasi dan grup pengguna, analisis keberadaan dokumen dari wilayah aplikasi seperti kebijakan dokumen, form, laporan, grafik, grafik dari organisasi gitu ya. Kemudian analisa lingkungan operasi yang sedang berjalan dan merencanakan penggunaan informasi seperti alur informasi, jenis, dan frekuensi transaksi. Kemudian analisis terhadap respon pernyataan pengguna. Nah, masih pengumpulan dan analisa persyaratan. Di sini kita mulai mendeskripsikan kebutuhan, di mana struktur yang lemah, heterogenitasnya gimana, secara informalnya bagaimana gitu ya. Kemudian kita juga mempergunakan teknik untuk mentransformasikan ke dalam persyaratan spesifik sebuah database ya. Nah, kemudian dari pengumpulan dan analisa persyaratan kita masuk proses berikutnya, yaitu perencanaan konseptual. Nah, perencanaan konseptual ini terbagi menjadi 2 aktivitas yang dilakukan secara paralel, artinya secara bersamaan, yaitu dengan menyusun desain skema dan desain transaksi. Dalam desain skema dijelaskan persyaratan data dalam menghasilkan database dari fase 1, yaitu analisa, dan menghasilkan skema konseptual dalam model data level tinggi, ya, sebuah database management system yang independen. Kemudian dalam desain transaksi dijelaskan aplikasi database yang disyaratkan pada fase 1, analisa, dan menghasilkan spesifikasi tingkat tinggi untuk transaksi tersebut. Nah, perancangan skema konseptual ini dimaksudkan untuk menghasilkan skema konseptual sebuah database dengan mempergunakan konsep model data tingkat tinggi. Dalam tahap ini ditampilkan objek yang menjadi domain database, tetapi belum dibahas tentang rincian implementasi. Dia mempergunakan database manajemen yang independen, artinya tidak berorientasi pada sebuah database, model database, tidak dapat secara langsung dipergunakan untuk mengimplementasikan database, dan merupakan rancangan ya dengan mempergunakan istilah model data semantik atau konseptual. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman tentang struktur data, semantik hubungan antara relasi dan constraint,
kemudian perlu diekspresikan dalam bahasa yang ekspresif, kemudian sederhana, minimalis, ya, merepresentasikan diagram dan formal. Beberapa persyaratan kadang-kadang saling bertentangan, dan model data yang paling populer untuk membuat skema konseptual ini adalah model IR atau Entity Relationship Model. Nah, berikutnya ada perancangan skema transaksi. Ini ditujukan untuk menghasilkan desain transaksi yang akan dijalankan dalam database, mencakup fitur temu kembali atau retrieval, update, dan aplikasi gabungan yang lebih kompleks di antara retrieval dan update. Kemudian desain transaksi dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan dalam transaksi ada dalam skema konseptual. Penggunaan transaksi akan meningkatkan desain fisik database, dan software perlu didesain sebaik data. Ya. Nah, ini kita masuk ke IR model, ya, Entity Relationship Model, untuk menuangkan rancangan konseptual tadi. Ya, IR model ini merupakan model yang dipergunakan untuk mengekspresikan skema konseptual dari sebuah database, dipergunakan secara berkala untuk menganalisis desain dan sistem menggunakan skema entity relationship. Model entity relationship mendeskripsikan data dalam 3 notasi, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Nah, ini adalah contohnya, ya, bagaimana entity relationship model. Hubungan antar entitas biasanya dinyatakan di dalam sebuah diagram. Di sini ada buku, ya, kemudian entitasnya buku, penerbit, dan juga penulis. Buku ditulis oleh penulis, buku diterbitkan oleh penerbit, ya, di mana di dalam buku itu ada field-fieldnya, ada ISBN, ada judul, ada harga, gitu. Publisher juga ada ISBN, ada publisher name, kemudian ada nomor teleponnya, ya, kemudian sama juga dengan penulis, ya, ada author ID, ada author name, ada author phone, gitu, ya. Ini contohnya. Nah, langkah berikutnya setelah langkah pembuatan skema konseptual, berikutnya adalah memilih database management system yang sesuai. Ya. Dimaksudkan untuk mendapatkan framework yang terbaik untuk mengimplementasikan skema yang dihasilkan, baik dari jenis database berupa hierarki, jaringan, relational, berorientasi objek, dan lain-lain, di mana interface atau antarmuka pengguna dan programmer serta jenis query-nya itu mampu di capture di dalam framework tersebut. Kemudian dipilih berdasarkan faktor-faktor teknis bahwa database management system ini harus mendukung tugas-tugas yang diperlukan. Kemudian juga memperhatikan faktor ekonomi baik dari sisi pengadaan dan pemeliharaan software dan hardware, penciptaan atau konversi maupun pelatihan staf, dan faktor organisasi mendukung platform dan ketersediaan layanan vendor. Nah, selanjutnya adalah perancangan logical. Ini ditujukan untuk mentransformasikan secara generik skema konseptual database management system yang independen dalam model database management system yang dipilih, ya, berupa pemetaan model data terdiri atas 2 tahap, yaitu pemetaan sistem independen dan meletakkannya ke dalam database management system. Dalam pemetaan sistem independen tidak dibutuhkan karakter khusus yang diaplikasikan ke dalam kemasan database management system tertentu, ya, sedangkan di dalam penyematan ke dalam database management dapat diimplementasikan model data yang sama dengan cara yang sedikit berbeda. Kemudian perancangan logical ini akan menghasilkan seperangkat pernyataan DDL. DDL ini singkatan dari Data Definition Language, dan juga dalam bahasa dalam sebuah database management system yang dipilih. Ini tahapannya, ya, tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini juga komponen-komponen yang perlu diketahui, gitu, ya. Ada entitas, atribut, kemudian hubungan, kekangan, kemudian ada kunci-kunci, gitu, ya, yang ini akan sangat berguna ketika kita akan mendesain sebuah database. Nah, ini keterangan dari bagian ini, ya, misalnya saja entitas itu menyatakan objek atau kejadian, atribut itu adalah item yang menjadi bagian suatu entitas, hubungan itu adalah asosiasi atau kaitan 2 entitas, kekangan itu dipergunakan untuk melindungi integritas data, domain itu merupakan himpunan nilai yang berlaku bagi suatu atribut,
Dan integritas referensial merupakan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar kunci primer dengan kunci tamu yang milik tabel-tabel yang berada dalam suatu database relasional untuk menjaga konsistensi data. Kemudian integritas referensial ini juga terdiri atas insert atau penambahan, penghapusan atau delete, dan peremajaan atau update. Nah ini ya jenis-jenis kunci. Contoh saja satu aja Pak, ini kunci primer, ini ada kunci sederhana, komposit, kandidat, primer, alternatif. Contoh kunci primer itu adalah kunci kandidat yang dipilih sebagai kunci utama untuk mengidentifikasi baris dalam tabel. Contoh perancangan logical ya. Kemudian yang berikutnya adalah perancangan fisikal. Ini tujuan utamanya dari model ini adalah untuk menunjukkan semua struktur tabel termasuk nama kolom, tipe data, tipe kolom, data dalam kolom, kendala, kunci gitu ya. Tadi ada beberapa kunci gitu ya. Kemudian juga beberapa kriteria yang relevan ya. Ini merupakan bagaimana kita memecahkan masalah respon time gitu ya, agar dapat meminimalisasi waktu akses di dalam sebuah database gitu ya. Nah, ini perancangan fisikal ya. Kemudian di dalam perancangan fisikal ini kita menentukan semua kolom dan tabel, menentukan kunci asing yang biasanya mendefinisikan hubungan antar tabel berdasarkan kebutuhan pengguna dengan normalisasi ya, mungkin akan terjadi normalisasi karena pertimbangan fisikal diperhitungkan sehingga akan ada alasan langsung untuk perbedaan dari model logical gitu ya. Nah, berikutnya ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan fisik: mengubah entitas menjadi tabel, mengubah hubungan yang ditentukan menjadi kunci asing, mengubah atribut data menjadi kolom, dan memodifikasi batasan model data berdasarkan kebutuhan fisikal. Ini contoh perancangan fisikal. Dan selanjutnya adalah implementasi. Implementasi tentu saja kalau semua rancangan tadi sudah berjalan dengan baik gitu ya, dapat dilaksanakan. Ditujukan untuk menciptakan database, mengkompilasi dan mengeksekusi data definisi language, mengisi database baik secara manual maupun otomatis ya. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya kita bermigrasi gitu, ada konversi dari format sebelumnya, kemudian mengimplementasikan program aplikasi atau transaksi, program ditulis dengan mencantumkan pernyataan data definisi language, kemudian ada fase operasional dan kita dapat memulai pelaksanaan dari database tersebut ya. Demikian, terima kasih.